Hai, selamat datang di Machine Learning Cafe pada episode kali ini, yaitu sesi hands-on dan tutorial. Nah, pada hands-on kali ini kita akan melanjutkan di topik kita, yaitu memilih model untuk machine learning. Sekarang data kita sudah rapi, kita sudah preproses, saatnya kita olah data kita ke model machine learning yang kita pilih. Nah, karena ini kasus kita adalah untuk memprediksi harga rumah, maka karena outputnya harga rumah itu continuous, kita harus melakukan dengan supervised learning yang regression. Kita pilih aja di sini estimatornya random forest regressor ya. Nah, kita import di sini random forest regression. Hyperparametersnya kita set di sini random aja 100. Lalu kita train si random forest regression ini dengan data dan label yang kita miliki. Data yang sudah diproses, housing prepared, dan label yaitu harga rumah yang kita miliki. Nah, kita train di sini. Nah, lalu estimator yang sudah di-train kita bisa gunakan nanti si forest reg ini kan sudah di-train tuh fit. Nah, kita bisa gunakan untuk memprediksi testing datanya ya. Dan ini adalah error dari prediksi dari si random forest regression ini. Nah, kita bisa menghitung root mean square di sini juga. Nah, ini kan tadi kita tahu root mean square-nya masih tinggi ya, karena kita belum meng-fine tune para hyperparametersnya. Cara-cara untuk meng-fine tune the hyperparametersnya dengan cross validation. Nah, di sini kita tinggal panggil fungsi dari scikit-learn yaitu cross validation untuk menghitung atau mengevaluasi skor atau metrik dengan cross validation. Di sini kita tinggal masukkan estimatornya itu forest reg yaitu random forest regressor yang telah di-train ya, dan datanya, lalu ini labelnya. Dan scoring yang kita inginkan yaitu mean square error. Ini cross validation-nya ada 10. Sehingga seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya, cross validation 10 berarti kita membagi full dataset jadi 10. Di split pertama 9 bagian sebagai train dan 1 bagian sebagai test. Lalu split kedua kita pilih partisi yang 1/10 sebagai tes dan sisanya untuk train. Nah, lalu kita bisa hitung si scores ini yaitu average dari matrix yang sudah dihitung di cross validation. Kita bisa mendisplay dengan fungsi ini scoresnya, mean-nya dan standard deviation-nya dari root mean square error-nya. Oke, kita nanti bisa lihat di sini bedanya scores yang dihitung dengan cross validation dan yang dengan dan yang tanpa cross validation ya. Nah, ini adalah skor saat kita melakukan cross validation 10 split. Oke, di sini ada 10 matrix yang dihasilkan dan min-nya adalah rata-rata dari scores ini. Ini ada standar deviasi. Nah, kita bisa lihat hasil inilah hasil dari root mean square score dari cross validation score. Lalu cara lain untuk fine tune hyperparameters adalah dengan grid search. Nah, di sini kita juga bisa mengimport dari scikit-learn grid search ini, di mana kita sudah kita bisa mencoba kombinasi dari hyperparameters yang ingin kita coba. Misalnya kita mau mencoba 3 values dari hyperparameter number of estimators dari random forest regression. Ini berarti jumlah tree dari random forest dan maximum features
kita ingin coba kombinasi ini 2468. Ini kita spesifikasi dulu. Lalu estimator kita adalah forest reg di sini yang merupakan random forest regression. Dan kita jalankan grid search cross validation ini dengan estimator forest regression, parameter grid yang akan kita cari di sini. Lalu cross validationnya 5. Ini scoring yang akan kita gunakan itu dengan negative mean squared error. Nah, lalu kita feed estimatornya dengan training datasetsnya, data dan labelnya, dan akan mereturn base parameter, yaitu maximum features itu ini 8 dan estimatornya 30. Ini adalah parameter yang terbaik. Nah, dan base estimatornya adalah ini. Jadi ini estimator yang terbaik untuk memprediksi ya, forest regression dengan hyperparameter ini. Maximum features 8, number of estimatornya ada 30 ya. Nah, selain grid search, untuk fine tune hyperparameter kita bisa lakukan randomized search. Nah, kita bisa panggil randomized search cross validation di sini. Ini parameter distribution, kita ingin mencari number of estimator dengan range 1 sampai 200, lalu maximum feature 1 sampai 8. Nah, bedanya di sini dalam randomized search kita spesifikasi number of iterationnya. Jadi dalam tiap iterasi ada random value yang di generate dari range ini untuk tiap-tiap hyperparameter. Dengan cross validation 5. Yaudah, kita fit estimatornya dengan training dataset dan inilah hasilnya. Oke. Nah, ini base parameternya kita bisa tahu dari randomized search ini. Maximum featuresnya 7 dan number of estimatornya 180. Tapi kita pakai hasil dari grid search dari base estimator, kita bisa melakukan testing yang lebih akurat di sini. Kita pakai estimator dari hasil grid search, yaitu ini random forest regressor. Kita train final modelnya, lalu kita tahu test setnya yang udah kita split dengan stratified split. Ini labelnya adalah price value dari housingnya. Nah, terus untuk dataset X-nya, test set data ini untuk X-nya ya, dimana kita bisa mentransformasi housing numerical sama housing categorical. Nah, final prediction-nya kita mempredik dari final model ini, memprediksi test set baru atau ya data baru, yaitu X-test yang sudah kita transformasi. Nah, ini adalah mean square error dari final prediction dibandingkan dengan ini label test data yang sesungguhnya, sehingga kita bisa hitung di sini root mean square error-nya sekitar 48.000 ya. Nah, jika kita bandingkan dengan tadi di sini dengan cross validation 10 49.000, di sini untuk test set prediction-nya lebih rendah ya. Sekian dari hands-on ML Cafe kita kali ini. Sampai jumpa di episode hands-on berikutnya.